Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di videoran channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait apa sih saran atau pesan dari alam semesta untuk kamu dalam menjalani atau menghadapi kondisi yang sekarang ini sedang kamu alami gitu ya. Kondisi yang sejauh kamu menonton video ini sedang kamu alami atau kamu hadapi gitu ya. So, kita mulai aja. Dari 4 kartu pertama, aku akan bacakan dulu dan kita lihat dulu, kita bahas dulu terkait gimana sih kondisi kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, apa sih atau gimana sih kondisi yang sedang kamu alami sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So let's see. Kita punya Five of Cups. Kita juga punya Six of Swords. Kita punya Ten of Pentacles. Dan kita punya kartu Seven of Swords gitu ya. Oke. So, Pisces atau Pisces, aku melihat kamu sekarang ini sedang sedih, sedang kecewa, sedang capek akan sesuatu gitu ya. Ada hal-hal yang sebenarnya kamu punya ketertarikan atau kamu punya minat. Ada sesuatu yang ingin kamu perjuangkan gitu ya. Tapi apapun hal ini, aku melihat bukan hal baru gitu ya. Apapun hal ini yang ingin kamu perjuangkan, yang kamu punya ketertarikan ini, satu sisi pengen kamu perjuangkan atau perjuangkan kembali, tapi sebelumnya pernah ada masalah, pernah ada momen yang tidak mengenakan, pernah ada memori yang tidak mengenakan akan hal ini gitu. Sehingga kamu galau, kamu bingung harus gimana menanggapi hal ini. Satu sisi pengen perjuangin, pengen banget perjuangin atau berjuangin kembali, tapi satu sisi dulu kan pernah begini, dulu kan pernah begitu, dulu pernah gak enak loh dalam aku memperjuangkan hal ini, jadi sekarang aku harus gimana? Aku melihat kamu lagi galau, lagi bingung, kecewa, dilema. Saking dilemanya, saking bingungnya sampai capek sendiri. Dari capek pikiran, capek emosi, lalu berdampak ke capek fisik. Bahu kamu agak sakit, kadang agak pegel gitu ya. Saking kepikirannya, dari kepikiran kan kita bisa berdampak ke capek fisik gitu ya. Aku melihat seperti itu. Um, untuk beberapa dari kamu, aku melihat kekecewaan ini atau rasa sedih ini dikarenakan ada yang kabur dari rumah, ada permasalahan terkait keluarga kamu atau rumah tangga kamu gitu ya. Aku tadi mendengar kabur dari rumah. Ada yang kabur dari rumah di sini. Sebenarnya kamu nggak mau kabur sebenarnya, tapi karena ada kondisi yang tidak mengenakan, ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, ada hal-hal yang menjadi beban pikiran untuk kamu. Pada akhirnya kamu decide, ya udahlah, um, kabur aja mau gimana, walaupun aku sebenarnya juga nggak gimana mau sih, cuman untuk saat ini kayaknya kabur terbaik deh. Nah, ada pikiran seperti itu, ada kondisi seperti itu gitu ya. Namun ada juga hal-hal di mana aku melihat beberapa dari kalian selain masalah kabur dari rumah, aku juga melihat ada yang merantau. Ada yang merantau dari kota asalnya ke kota lain demi pekerjaan atau ada tujuan-tujuan tertentu yang mengharuskan merantau untuk waktu cukup lama, dan ini cukup menjadi beban pikiran untuk kamu. Aku juga melihat adanya homesick di sini gitu ya. Ada yang sudah merantau atau sedang merantau, tapi sekarang ini sedang homesick. Pengen balik ke rumah tapi nggak bisa karena situasi dan kondisi tertentu gitu ya. Ini reading ini aku dapat energinya itu banyak di masalah rumah atau keluarga gitu ya. Tapi ini kan general reading gitu. Bisa pesan ini atau kondisi ini bisa terkait aspek apapun dalam hidup kamu. Bisa mengarah ke percintaan atau ke arah karir, keuangan, pertemanan, um, keluarga, dan atau lain-lain gitu, atau hanya kondisi general saja tanpa mengarah ke satu aspek spesifik tertentu gitu ya. Balik lagi ini general reading gitu, tapi aku melihat di sini intinya ada kekecewaan gitu. Kalau kamu resonate dengan homesick atau sedang merantau dan ingin pulang kampung tapi tidak bisa, aku melihat tuh kamu lagi pengen banget um, kumpul, lagi pengen kumpul bareng keluarga, lagi pengen have fun dengan keluarga, tapi nggak bisa karena ada situasi tertentu yang mengharuskan kamu um,
stay dulu di domisili kamu sekarang ini, gitu ya. Oke, kita bakal lihat selanjutnya. Kita punya kartu Oceans gitu ya, kita punya kartu Oceans. Oke, seperti yang aku bilang tadi, merantau atau eh, jauh dari kota asal gitu ya, kita punya kartu globe, kita punya ilustrasi globe di sini yang menandakan jauh atau traveling LDR gitu kan. LDR itu nggak hanya menyangkut percintaan gitu, tapi LDR juga bisa terkait dengan keluarga, dengan teman atau dengan saudara gitu ya. Tapi intinya ada jarak yang jauh di sini, ada jarak yang berjauhan. Bahkan bisa saja di sini nggak hanya antar kota atau beda kota, tapi di sini juga ada beberapa dari kalian yang jauhnya itu terpisahkan antar negara gitu ya. Nah, aku juga melihat ada hal-hal yang ingin kamu coba, ada hal-hal yang ingin kamu perjuangkan, apapun itu, tapi kamu takut gitu. Tadi aku di awal sempat bilang ini sepertinya bukan hal baru gitu ya. Misalnya, kalau ini percintaan, contohnya gitu ya. Kalau ini percintaan, kamu dulu pernah berhubungan sama si A, lalu udah putus nih, tapi sekarang terkoneksi lagi, berbicara lagi, berhubungan lagi. Satu sisi kamu belum move on, dan kamu pengen banget memperbaiki hubungan, tapi satu sisi lainnya, kamu ingat nih, dulu tuh dia pernah giniin aku loh, dulu tuh hubungan tuh kurang baik loh, jadi sekarang aku harus gimana? Apakah benar-benar harus kutanggapi? Apakah benar-benar harus kuperjuangkan kembali? Atau gimana? Nah, itu yang tadi aku maksud dengan bukan hal baru gitu. Tapi, balik lagi, melalui kartu Oceans ini ada juga hal-hal baru yang aku tangkap di sini. Baik lagi, general reading. Aku menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Melalui kartu Oceans ini, aku melihat ada hal-hal baru apapun itu yang ingin kamu coba. Ada peruntungan yang ingin kamu coba, tapi namanya juga mencoba-coba, ada takutnya nih, takut gagal, takut jatuh, takut menyesal, takut ada beban pikiran dan lain-lain gitu ya. Ada hal-hal yang ingin kamu coba, tapi kamu takut gitu. Dan somehow, karena dilema, pengen tapi takut gitu, itu kan dilema. Somehow juga berdampak ke capek fisik, capek pikiran, capek emosional dan lain-lain gitu ya. Untuk apapun yang kamu takutkan ini, untuk apapun yang kamu kecewakan ini gitu ya, aku melihat kamu berusaha untuk ya udahlah, jalani aja. Kedepannya gimana itu masalah belakangan, tapi yang penting sekarang jalani aja dulu deh. Kedepannya kalau ada jalan yang positif terbuka, kalian akan berusaha syukuri dan akan berusaha tempuh dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri. Tapi kalau misalnya kedepannya belum ada tanda-tanda positif nih, belum ada tanda-tanda ada jalan positif yang terbuka, kalian akan berusaha ya udahlah, tetap jalani aja lah, tetap perjuangkan semaksimal yang kalian bisa, semaksimal yang memungkinkan. Walaupun capek, walaupun kecewa, tapi ya udah, life must go on. Kalian akan berusaha seperti itu, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat terkait apa sih pesan atau saran dari semesta, dari alam semesta untuk kamu, Pisces, dalam menjalani, menanggapi, dan atau menghadapi kondisi ini, gitu ya. So, let's see. Kita punya Eight of Wands. Oke. Kita punya kartu Z. Kita juga punya kartu The Emperor. Dan kita punya kartu Two of Wands gitu ya. Oke. So, Pisces, ini aku mendapat beberapa pesan, banyak bahkan pesannya gitu ya. Tapi kalau pesannya benar-benar umum dulu gitu ya, kalau pesannya benar-benar umum dulu atau general banget adalah apapun permasalahan ini, apapun kekecewaan atau ketakutan ini, perkembangan akan bisa terjadi. Hanya saja sebelum hubungan sih. Kalau gitu emang ada yang mengarah ke percintaan kalau gitu, karena aku tiba-tiba secara spontan bicara hubungan nih, padahal ini kan general gitu, artinya emang ada energi percintaan di sini, atau hubungan eh, nggak mesti percintaan tapi something about hubungan, tapi aku dapetin energi percintaan di sini gitu ya. Tadi di awal aku dapetin energi keluarga, sekarang aku dapat energi hubungan, specifically percintaan, tapi hubungan universal, bisa pertemanan, keluarga, dan atau lain-lain, tapi something about relasi atau hubungan gitu ya. Tapi pesannya adalah apapun permasalahannya, permasalahan ini cepat atau lambat
akan ada penyelesaiannya, akan ada perkembangan kondisi. Hanya saja memang sepertinya tidak akan selesai dalam waktu secepat itu atau semudah itu prosesnya. Tidak akan secepat dan semudah harapan, bayangan, atau ekspektasi kamu. Sehingga dalam menjalani proses ini, sabar, tenang, dan be present. Gitu ya, be present. Be present adalah fokus aja ke hari ini, ke sekarang ini. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu maksimalkan, itulah yang kamu lakukan. Jangan terlalu berfokus ke, aduh ke depannya gimana ya, atau aduh masa lalunya tuh dulu gak enak nih. Nah, jangan terlalu berfokus ke belakang atau ke depan, tapi fokuslah ke sekarang ini. Kedepannya akan bagaimana itu tergantung dari hari ini, bukan tergantung dari masa lalumu. Maka maksimalkanlah apa yang ada sekarang ini. Sekarang ini agar maksimal, salah satunya adalah belajar dari pengalaman, belajar dari masa lalu. Um, Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada dulu sampai terulang kembali, begitu ya. Masa lalu tetap harus dilihat, tetap harus diingat, tapi dilihatnya sebagai apa dulu? Sebagai pembelajaran, bukan sebagai sesuatu yang terus diungkit, bukan sebagai sesuatu penghambat, gitu ya. Nah, secara spesifik untuk beberapa dari kamu, kalau misalnya aku mendapat energi di mana ada yang perlu minta maaf di sini, gitu. Aku tidak bilang kamu salah karena terlepas dari kamu salah atau tidak, tapi ada energi di mana kalau mau terjadi perkembangan, gitu ya, ada yang perlu minta maaf kepada seseorang, siapapun itu. Kamu perlu minta maaf kepada siapapun itu demi ada perkembangan, gitu. Apakah kamu akan minta maaf atau tidak, itu kembali ke kamu. Aku menyampaikan apa yang aku dapatkan di sini, tapi aku melihat ada baiknya untuk meminta maaf gitu ya. Kalau kamu merasa perlu meminta maaf atau kalau kamu merasa emang seperti aku bersalah deh gitu. Nah, ada yang perlu minta maaf di sini. Secara lebih spesifik lagi, kalau misalnya kamu resonate dengan kejadian atau skenario kamu kabur dari rumah karena permasalahan keluarga gitu ya. Kalau kamu kabur dari rumah, aku melihat sepertinya kamu um, bertengkar dengan sosok ayah di sini. Ataupun kalau ibu, tapi ibu ini possible adalah seorang yang maskulin, seorang yang sangat um, aktif, sangat ibaratnya seorang ibu, tapi merangkap juga sebagai seorang ayah gitu. Tapi apapun gendernya, tapi aku melihat kamu perlu minta maaf pada orang tua kamu gitu ya. Ada yang perlu minta maaf pada orang tua di sini gitu ya. Um, Terlepas dari kamu salah atau enggak, tapi pada akhirnya beliau tetap orang tua gitu. Jadi ya coba turunkan gengsinya gitu ya, karena agak sulit nih kalau kita minta orang tua turunkan gengsi, agak sulit di sana gitu. Tapi dan kita nggak akan pernah bisa kontrol pikiran orang lain, termasuk pikiran orang tua kita. Tapi kalau misalnya ada perubahan yang ingin kamu lakukan, maka lakukanlah dengan action-action yang bisa kamu kontrol. Lakukanlah dengan tindakan-tindakan yang bisa kamu kontrol atau kamu kendalikan, yaitu pikiran dan action kamu sendiri. Kamu bisa mengontrol pikiran kamu dan juga tindakan kamu. Maka ayo, kalau ada hal-hal yang bisa kamu lakukan dan berdampak positif, ayo lakukan. Tidak ada salahnya gitu. Tapi apakah kamu akan melakukan pada akhirnya, ya terserah kamu gitu. Karena ya aku hanya menyampaikan pesannya atau saran dari alam semesta, akankah kamu lakukan atau tidak, kembali ke kamu. Kita punya free will, kita punya uh, hak untuk melakukan ini atau itu, iya atau tidak, begitu ya. Nah, kalau misalnya kamu resonate dengan kamu homesick gitu, aku melihat cepat atau lambat um, kamu bisa travel kok. Kamu bisa balik ke rumah gitu. Aku melihat kamu bisa balik ke rumah cepat atau lambat gitu. Kalau kamu lagi homesick dan kamu lagi di kota lain dan kamu pengen pulang kampung, aku melihat cepat atau lambat traveling ini bisa terjadi gitu. Cuman memang perlu kamu upayakan gitu. Kamu perlu research ke sana sini gitu terkait misalnya kamu terhambat pekerjaan maka coba kamu konsultasikan kepada pihak-pihak terkait, kapan ya aku bisa pulang gitu, atau cuti gitu, informasi terkait cuti, kamu bisa coba di sana, coba research di sana. Atau misalnya kamu terkendala dikarenakan kamu lagi bingung dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang untuk penerbangan. Coba kamu research juga dokumen apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu lampirkan, dan lain-lain gitu. Intinya kamu bisa traveling untuk pulang, tapi perlu usaha juga, perlu upaya juga, nggak bisa yang kamu diam-diam lalu tiba-tiba dapat chance untuk pulang gitu ya. Nah, um, kalau misalnya ini terkait hubungan, apapun hubungannya, apakah percintaan, pertemanan, saudara, dan lain-lain gitu ya. Um, Tadi aku bilang minta maaf. Nah,
Kalau kamu tidak mau minta maaf, atau kamu merasa tidak perlu ada yang diminta maafkan gitu ya, maka nggak ada salahnya untuk kamu initiate the communication, untuk mulai komunikasinya gitu ya, untuk mulai komunikasi, dan dari sana akan ada pembenahan, akan ada perubahan yang bisa terjadi. Kalau kamu nunggu orang lain yang untuk action ke kamu duluan atau mulai komunikasi ke kamu duluan, belum tentu orang itu akan peka. Atau jangan-jangan gengsinya lebih tinggi lagi gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mulai komunikasi. Ingat, perubahan terjadi, kita mulai dari, kalau mau perubahan terjadi, kita mulai dulu dari tindakan yang bisa kita lakukan. Dari apa yang bisa kita lakukan dan kita kontrol, begitu ya. Kamu dengan orang lain, kamu tidak akan pernah bisa mengontrol pikiran dan juga action orang lain. Tapi kamu sangat bisa kontrol pikiran dan action diri kamu sendiri. Sehingga, kontrollah, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu fokuskan dan apa yang bisa kamu kendalikan. Yaitu diri kamu sendiri. Begitu ya. Yang terakhir, kita punya kartu clear, cancel, and release. Kamu diminta untuk lunturkan ego kamu gitu. Lunturkan ego kamu. Aduh, fals lagi suaranya pas ngomong. Jadi, lunturkan ego kamu dan buang semua energi negatif dan pancarkanlah positive vibes gitu ya. Daripada kita berfokus atau menyimpan hal-hal yang negatif, energi atau emosi yang negatif, fokuslah pada hal-hal yang positif. Kamu mengingat perkembangan. Perkembangan adalah hal yang positif. Tapi kalau kamu mempertahankan hal-hal negatif, misalnya dendam, ego, amarah, emosi, gimana caranya perkembangan bisa terjadi? Gitu. Baik lagi, perkembangan akan terjadi atau tidak, itu tergantung dari kamu, tergantung dari pola pikir dan action kamu. Kalau misalnya kamu menyimpan hal-hal negatif dalam diri kamu, otomatis pikiran dan action juga akan negatif, akan kurang baik, dan pada akhirnya tidak akan terjadi perkembangan, justru bisa mundur atau stagnan gitu. That's why buang semua negativitas dalam diri kamu, baik emosi atau ego, gengsi, amarah, dan lain-lain, dan sebarkan positivity. Dengan kamu menyebarkan positivity, kamu juga akan mendapatkan positivity. Tarik-menarik, tabur tuai. Karena apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Begitu ya. So Pisces atau Pisces, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau ada salah-salah kata. Aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.